Andika, maaf nih Mas, untuk kondisi yang agar lebih stabil di sini. Betul. Kalau bisa Mas Andika keluar dari klinik ini aja deh Mas. Iya, soalnya di luar itu masanya Mas Andika tuh. Orang kita lagi diri sampai goyang-goyang, klinik dioyak-ayak. Kita sampai gini-gini loh. Tapi jangan dong, jangan dikeluarin cepet-cepet. Aku sedih banget kalau dia keluar. Saya terima kasih Pak, udah dirawat dengan baik. Iya. Ya, saya berharap mudah-mudahan kita bisa ketemu di luar Pak, bukan di sini aja Pak. Iya. Karena memang kompetisi sesungguhnya bukan di klinik Tandian ini. Semoga setelah keluar dari Cipinang ini... Klinik Pak, klinik. Klinik Tandean. Ini kan alamatnya deket Cipinang. Oh deket ya, deketin Salemba dong Pak. Bosen Pak. Cipinang bosen Pak. Agak geser dikit Salemba Pak. Oh Cipinang Udah pernah berapa ya? kali emang? 10 lah. Tapi gimana, sama pelayanannya puas gak di sini? Saya sebenarnya mau komplain tapi ya pengamanan kurang teratur Pak. Iya. Selain itu? Saya lihat orang demo-demo tuh tadinya goyang-goyang Pak gerbang Pak. Begitu saya lihat lagi gerbangnya nggak ada, dikiloin kayaknya Pak. Nggak, emang Saya pengaman... prihatin juga Pak, kasihan klinik ini gitu loh Pak. Betul. Lebih baik saya pulang, terima kasih. Yuk kita pulang ya. Main bungkus aja lu. Main gondol aja. Iya. Rata Pak. Tapi masih ada keluhan sakitnya belum yang belum sembuh? Ya kalau ngomong belum sembuh, saya belum sembuh. Bener Pak, tapi saya paksain lah Pak. Daripada tidak kondusif, saya emang lebih memikirkan klinik ini lebih kondusif Pak. Kamu berarti belum sembuh ya? Iya. Masih pakai narkoba? Enggak. BNN Pak, BNN Pak, BNN. Dia udah nggak pakai lagi, Pak. Udah aman. Udah nggak pakai? Udah aman. Ini kurir gua Pak, gua ngambilnya ke sini Pak. Ya gua juga es, di gua dibebasin terus bareng-bareng apa? Saya pernah nganter. Ini beneran cerita. Saya mau cerita nggak? Ayo. Cerita dulu dong. Pak, saya pinjam telepon Pak. Saya mau telepon BNN biar keciduk bareng-bareng kita. Enggak, kan udah aman gua. Kita udah steril Ya, Pak. Pak. Saya pengen ke dokter dulu, Pak. Pasien. Ntar abis syuting ngobrol ya? Iya. Pasien tadi ada pasien, Pak. Kenapa pasiennya? Lagi duduk dijenguk kucing. Ya udah, kita akan berusaha menyembuhkan Mas Andika. Kita panggil dokternya, Dok. Halo Niko, 4 tambah 4 berapa? 8. 8. Stasiun di Solo apa? Stasiun Balapan. 4 tambah 4 sama dengan 8. Stasiun di Manggarai. Stasiun di Solo, Manggarai. di Solo, Manggarai, kalau Balapan. Memang engkau Babang Tampan, Tapi tapi aku- kenalin si Boyke, Iya, Dokter Mapan. Bisa ya? Di belakang latihannya 10 kali loh. 10 kali latihannya. Ini saya baru dapat hasil CT scan-nya. Nanti kita akan jelasin, tapi mungkin lebih baik dijelaskan. Kita lihat dulu deh medical record-nya. Oh, medical record ya, oke. Kita lihat Babang Tampan Mahesa. Positif COVID, COVID-19, Andika Mahesa dirawat di rumah sakit. Oh, udah beberapa lama yang lalu ini waktu kamu kena Nah, COVID? COVID Baru pertama-tama mulai COVID dok. Oke. Berapa hari? Sebulan, sembuhnya sebulan, terus saya pengen steril bener hampir 4 bulan. Oh, lumayan. 4 bulan dirawatnya. Syuting-syuting. Enggak, sakitnya sebulan dok, tapi dia meyakinkan untuk Mereka bahwa 4 bulan. nggak terkena lagi gitu Iya, ya. takutnya nambah nularin orang kan. Jadi saya berpikir, lu tuh udah sembuh, udah bisa makan, udah bisa ini, tapi tetap aja hati kan takut nyentuh Iya. anak, nyentuh orang kan. Oh, jadi lu di Tetap mana? aja. Isomannya di rumah atau? Tadinya di rumah sakit, terus begitu sembuh suruh rumah sakit udah pulang, akhirnya saya tetap isoman lagi. Di hotel? Di hotel ya kayaknya. Mau ngaco. Di mana? Tapi kan emang Di ada. rumah saya dok Oh, satunya. di rumah. Di rumah saya satunya. Terus keluarga Beda udah ada sama yang kamu, nyamperin. Den. Kalau kamu tuh pengen isoman malah sengaja ke hotel. Enggak dok, enggak dok. Tar dulu, dok. Kamu memang Saya ini sengaja. sakitnya sebulan. Lo ada yang 3 bulan, lo sama di rumah lo yang lain. Iya. Keluarga nggak boleh ke situ kan. Tapi ada yang datang nggak ke situ. Kenapa mesti aja begitu tuh kan? Ayo. Yuk kita jelasin. Ayo kita. Yaudah kita lihat ya kondisi Ya. kesehatannya Nah, Adi ya. Mahesa nih. Nah ini hasil daripada kalau kepukul. Oke, dia yang tadi di atas benturan itu. dok di Ada otaknya benturan. dok. Iya. Ini kita lihatnya. Nah ini adalah gambar daripada otak. Oke. Ya. Kemudian ini pembuluh darah yang pecah. Supaya lebih jelas Maaf dok, lagi. boleh saya bantu pegang? Nah, gini. Seperti Pembuluh ini. darah saya pecah ya dok.
Nah ini menunjukkan adanya terjadi perdarahan karena kan otak ini kan sebenarnya dikelilingi oleh gel. Ya kita lihat dari peraga. Oke, Kita pakai peraga. Mana itunya? Peragaannya. Saya kan tadi ke restoran Padang. Saya suruh dokter nyari otak, habis. Bukan otak padahal. Alat buat diperagakan seperti apa otak itu, bukan buat dimakan, cuma gulai otak. Lo yang katakan lo. Kita disalahin. Mana tengkorak yang ada otaknya? Itu dia yang salah. Kita disalahin. Nah, mana otaknya? Ini kayaknya Tadi ada. Kok, Bang? Ini kamu kok bisa muter-muter begitu? Kenapa otaknya Nyari muter? otaknya. Ini begini Bang Uhoy. Gitu. Kan, jadi sebenarnya, nah, jadi kita lihat nih ya, ini otak ini. Itu ya. itu ada. Ada HP saya. Ada tablet. Ini buat tamu. Pantas bunyi trit. Ya, Ya, jadi lu kita tahu lihat. aja kalau yang sakit sip. Nah, Nah, ini ini dengerin Bang, nih, lihat dengerin. ya. Ini adalah contohnya kamu nih di sini, otak Saya kamu bantu ada dong. di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, otak ini diselaputi oleh lendir. Ya, lendir seperti gel. Sehingga dia kalau kayak soft breaker gitu. Jadi kalau dia kegoyang gitu, dia tetap tidak akan sampai meredam gitu, Ya, Dok. meredam. Nah, pada kasus kamu karena pukulannya begitu keras, nah ini kan bengkak ya di sini. Nah, karena dia itu dipukul kemudian mengalami getaran, saraf itu putus. Dan dia mengeluarkan akhirnya karena putus dia tidak bisa menyambung lagi. Akibatnya apa? Mulailah nyeri kepala, pusing ya. Kemudian mual, muntah ya dari sini nih. Kemudian kadang-kadang juga terjadi gangguan keseimbangan. Oh, jadi ini Bang IC-nya udah kena nih. Berarti kamu jangan ke klinik. Ngapain? IC-nya katanya tuh. Akhir saya fleksibelnya dok. Pokoknya air sih. Pantesan anaknya nggak fleksibel. Kaku banget. Terus Dok, Ya. Nah terus yang mesti dilihat juga gegar otak itu ada 3 macam. yang pertama. Ketika kita melihat orang itu kebentur, apakah dipukul, kecelakaan, jatuh dari motor, kita mesti lihat pingsan atau enggak. Nah kalau dia itu mengalami pingsan, pasti gegar otak berat, artinya hilang kesadaran. Tapi kalau dia itu hanya pusing aja, kurang dari 15 menit dia sudah bisa ini lagi, itu gegar otak ringan. Jadi di sininya tuh tidak terlalu Ada getarannya, guncangan. guncangannya tidak terlalu berat. Kalau gegar otak sedang, bedanya apa? Lebih dari 15 menit pusingnya dan ketika itu juga kadang-kadang mual, kadang-kadang masih muntah. Nah, Terus Dok, ini Aduh. berarti kondisi terparah berarti itu adalah gegar otak berat. gegar otak berat dan itu Resiko bisa yang- berakibat koma kemudian meninggal. Oh, resiko yang terjadi pada yang mengalami apa Dok? Hilang kesadaran? Hilang kesadaran, kemudian juga bisa Hilang dia- ingatan nggak, Dok? Hilang ingatan, konsentrasi udah nggak bisa juga biasanya. Oleh karena itu orang yang sudah gegar otak itu mau ringan maupun berat pertama harus tidur yang cukup. Nggak boleh nonton dulu TV dan sebagainya karena kadang-kadang cahaya TV ataupun cahaya lampu itu bisa merangsang otaknya untuk bekerja sehingga penyembuhannya menjadi lebih lama. Ya, kemudian kalau nyeri boleh dikasih obat paracetamol, tapi tidak boleh obat-obat aspirin karena dia mengencerkan darah. Perdarahannya bisa semakin banyak. Jadi paracetamol itu paling aman. Ya, kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah dia juga dihindarkan tuh dari handphone dan sebagainya. Karena gerakan-gerakan seperti misalnya pengen gini-ginikan kepala itu makin memperberat atau memperlama penyembuhannya. Ya. Dan yang terpenting adalah untuk pasien-pasien dengan gegar otak kalau makin memburuk ya, yang tadinya dia sadar terus turun kesadarannya atau yang tiba-tiba dia jadi ngamuk-ngamuk atau dia jadi marah-marah apalagi sampai pingsan, segera bawa ke dokter. Itu harus ada tindakan. Kadang-kadang sampai harus dibelah kepala, dioperasi kepalanya, diperbaiki kondisi kalau perdarahannya banyak ya. Kalau seperti dikasih itu. resleting nggak bisa dong. Nggak bisa. Resleting itu adanya di celana. Jadi sementara tolong kamu jagain dulu. Ya, jangan berpikiran kamu mau pacaran, udah nggak usah. Ya, dia suruh di sini dulu dirawat sampai betul-betul. Kalau kita observasi perbaikannya baik, maka dia boleh
dipulangkan. Yaudah langsung Oke? dibawa deh. Ke tempat parkir ini. Kenapa dirawat di sini, Den? Oh, iya.